Kita ketemu lagi saudara sekalian, masih di dalam pembinaan tentang perpuluhan, dan sekarang kita telah memasuki bagian yang ketiga. Pada bagian ketiga ini, saya akan membahas tentang sejarah pemikiran tentang perpuluhan. Namun sebelumnya mari kita masuk di dalam doa. Tuhan, kembali kami bersyukur kepadamu atas kesempatan dan anugerah. Tuhan telah memberikan waktu, minggu demi minggu kami boleh belajar akan bagian tentang perpuluhan ini. Kami menyerahkan kembali pembinaan hari ini, kiranya Tuhan yang berkenan memimpin hamba-Mu, boleh menjelaskan, menjabarkan perpuluhan secara historis, supaya kami boleh dibukakan wawasan yang lebih luas tentang pergumulan bapak-bapak gereja maupun para teolog sepanjang sejarah. Terima kasih Bapa, berkatilah waktu ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan melanjutkan di dalam bagian ketiga yang akan berbicara tentang perpuluhan secara historis. Tentunya saya tidak bisa menjabarkan semua pemikiran para bapak-bapak gereja ataupun para teolog karena tidak memungkinkan. Tetapi saya akan membicarakan secara garis besar supaya saudara mendapatkan satu wawasan bagaimana mereka bergumul memikirkan relasi perpuluhan ini dengan gereja di dalam zaman mereka hidup maupun zaman kita hari ini. Nah, saudara, saya akan memulai pertama-tama terlebih dahulu di dalam abad mula-mula, ya, perpuluhan di dalam sejarah gereja di dalam abad mula-mula yang akan kita mulai dengan Ante-Nicene period, yaitu sekitar tahun 100 sampai 325. Nah, saudara, saya ingin memperkenalkan istilah ini ya. Di dalam teologi, khususnya di dalam historical teologi, Konsili Nisea itu menjadi satu tonggak sejarah yang penting. Karena ini merupakan konsili pertama daripada gereja. Nah, itu ada 7 konsili, dimulai dari konsili Nicea tahun 325. Sehingga konsili Nicea ini menjadi satu tonggak sejarah peralihan, maka disebut dengan Ante-Nicene, berarti sebelum konsili Nicea, dan nanti ada disebut dengan post-Nicene, atau sesudah konsili Nicea. Jadi kalau kita sebut dengan Ante-Nicene period, berarti ya antara gereja mula-mula sampai diadakannya konsili Nicea tahun 325 tersebut. Nah, di dalam periode ini kita akan menemukan berbagai macam bapak-bapak gereja tentang pemikirannya. Ya, kita akan memulai saudara. Yang pertama kita akan berbicara tentang Ignatius dari Antioquia, Polycarpus dari Smyrna, Quadratus, Tartian, Hippolytus, Kalistos, Novatian, dan sebagainya. Bapak-bapak gereja ini, saudara, di dalam catatannya tidak pernah menyinggung tentang perpuluhan. Jadi mereka tidak pernah berbicara, tidak pernah mengajarkan tentang masalah perpuluhan. Dengan kata lain, mereka tidak menganggap ini sebagai sesuatu yang perlu dibicarakan, ya. Jadi ini tidak dibicarakan bisa berarti mereka menyetujui atau berarti bisa juga tidak menyetujui. Ini memang sesuatu yang tidak tahu. Tetapi di dalam catatan daripada Ignatius sendiri ada satu kalimat yang mengindikasikan saudara bahwa Ignatius itu menolak ajaran tentang perpuluhan. Dikatakan bahwa jika kita hidup berdasarkan hukum daripada orang Yahudi, Jewish law, kita berarti mengakui bahwa kita belum menerima anugerah Tuhan. Ya. Memang di dalam kalimat ini tidak jelas Ignatius berbicara secara eksplisit tentang tithing atau perpuluhan. Dia hanya menggunakan istilah Jewish law, ya, hukum-hukum Taurat. Sehingga saya mentafsirkan yang dimaksud dengan hukum Taurat di sini adalah ceremonial law. Jika kita hidup berdasarkan ceremonial law, berarti kita menganggap kita belum menerima anugerah Tuhan. Ya, kita masih diikat dengan berbagai hukum-hukum Taurat yang bersifat ceremonial law. Nah, berikutnya, Ignatius juga mengatakan, tetapi jika ada seseorang yang mengkhotbahkan hukum Yahudi kepada engkau, jangan mendengarkan dia. Ya, jadi
Ini satu kalimat yang juga mengindikasikan bahwa Ignatius sendiri menolak Jewish law. Nah, saudara, tentunya kita ingat ya, saya telah mengajarkan hukum Taurat bisa dilihat dari berbagai perspektif. Salah satunya adalah moral law dan ceremonial law. Hukum moral dan hukum upacara. Nah, tentunya meskipun Ignatius di sini mengatakan Jewish law, hukum-hukum Taurat, hukum-hukum Yahudi, tidak mengatakan apakah ini hukum moral atau hukum seremonial. Tapi saya lebih percaya ini lebih menunjuk kepada ceremonial law. Jadi dia mengatakan, kalau ada orang yang mengajarkan engkau, mengkhotbahkan kepadamu tentang hukum-hukum Yahudi, engkau jangan dengarkan dia. Demikian juga daripada Clement of Rome dan Justin Martyr ya. Ini juga bapak gereja yang hidup di dalam masa sebelum Nisea. Itu hanya berbicara tentang offering, persembahan, dan tidak pernah berbicara tentang perpuluhan sama sekali di dalam catatan mereka. Jadi ini mengindikasikan saudara bahwa beberapa bapak gereja itu saya lebih mentafsirkan menolak di dalam berbicara tentang perpuluhan. Kemudian ada bapak gereja yang bernama Tertullian. Nah, Tertullian mengatakan kalimat seperti ini, on the monthly day, jadi di dalam satu hari, di dalam secara rutin bulanan, tiap bulan, jika dia suka, ya, dia dapat memberikan satu persembahan yang kecil, but only if it is be his pleasure. Tetapi hanya jika itu menyenangkan dia. Jadi dikatakan, and only if he be able, dan jika mampu. For there is no compulsion, all is voluntary. Tidak ada paksaan. Semuanya itu adalah secara sukarela. Ya, jadi saudara, dari kalimat ini mengindikasikan Bapak Gereja Tertullian sebenarnya juga menolak doktrin perpuluhan. Jadi dia mengatakan kalau orang itu mau, kalau orang itu sukarela, dengan sukacita, dia boleh memberikannya dengan secara sukarela, ya, voluntary, tidak ada paksaan. Demikian juga Bapak Gereja Origen, saudara. Origen mengatakan, itu tidak berarti bahwa setiap orang percaya, apakah seorang yang bertobat dari kekafiran atau dari Yudaisme, harus taat secara literal kepada hukum-hukum Musa. Ya. Nah, sekali lagi Origen tidak berbicara secara eksplisit tentang perpuluhan atau tentang persembahan. Tapi dia dari kalimat ini mengindikasikan, saudara, bahwa setiap orang percaya tidak harus ya mentaati hukum Taurat Musa itu secara literal, secara hurufiah ketaatannya. Nah, saudara, kalau ini saudara tafsirkan secara hukum moral, nanti ini menjadi kalimat yang berbahaya, saudara. Berarti kita tidak usah mentaati secara literal, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan berzina. Nanti bisa kacau, saudara. Jadi maka saya lebih setuju mentafsirkan apa yang dikatakan Origen ini, bahwa setiap orang percaya tidak harus mentaati hukum Taurat secara literal, itu kembali menunjuk kepada aturan-aturan seremonial. Ya, potong binatang dan sebagainya, sunat, hukum makanan haram dan halal, termasuk di dalamnya adalah perpuluhan. Ini tentang Origen, ya. Berikutnya, saudara, Irenaeus. Irenaeus mengatakan di dalam garis bawah ini, instead of law enjoining the giving of tithes to share all our possessions with the poor. Ya, jadi dia mengatakan bahwa di dalam hukum Taurat Musa itu banyak sekali perintah-perintah yang lain. Nah, salah satunya adalah perintah yang dia katakan, daripada hukum itu memerintahkan kita memberikan perpuluhan, hukum itu justru memerintahkan kita untuk membagikan semua milik kita dengan orang-orang miskin. Nah, ini tentunya mengacu kepada Kisah Rasul pasal yang keempat yang pernah saya bahas itu. Jadi di dalam kalimat ini, saudara, jelas sekali Irenaeus itu menolak doktrin tentang perpuluhan. Ya, bagi dia perpuluhan itu sudah digantikan dengan ini, bukan cuma 1/10, tapi our all possessions, seluruh milik kita, seluruh harta kita untuk dibagikan atau di-share kepada
orang-orang yang miskin ya. Nah, ini tentang bapak-bapak gereja yang saya sebut sebagai sebelum masa Konsili Nisea. Sekarang bagaimana saudara dengan bapak-bapak gereja di dalam masa Nisea dan sesudah masa Nisea? Berarti ini setelah 325 Masehi ya. Ada banyak bapak-bapak gereja termasuk nanti ada Agustinus dan lain-lain itu hidup di dalam era ini. Bagaimana pandangan bapak-bapak gereja pada masa ini tentang perpuluhan? Nah, saudara, yang pertama kita akan belajar dari bapak-bapak Kapadokia. Ya, Kapadokia ini daerah di Turki kalau zaman sekarang. Itu ada 3 bapak gereja terkenal, Basil Kaisarea, Gregory Nazianzus, dan Gregory of Nyssa. Ya. Dari 3 bapak gereja Kapadokia ini, saudara, hanya Basil of Caesarea yang memerintahkan perpuluhan. Jadi yang 2, Gregory of Nazianzus dan Gregory of Nyssa itu tidak berbicara tentang perpuluhan sama sekali, tidak memerintahkan, hanya satu yang memerintahkan. Lalu bagaimana zaman ini ada Bapak Gereja Ambrose, John Chrysostom, Hilary of Poitiers, itu setuju dengan perpuluhan. Ya, jadi 3 Bapak Gereja ini setuju dengan perpuluhan, memerintahkan perpuluhan, sedangkan Jerome dan Agustinus, saudara sekalian, itu setuju tetapi ada syaratnya. Perpuluhan itu perlu, perpuluhan itu harus, tetapi bukan untuk diberikan kepada gereja menurut mereka, tetapi dibagikan bagi orang miskin. Jadi ini seperti charity tithing ya, perpuluhan amal untuk orang miskin. Ya, ini adalah pandangan dari Bapak Gereja Jerome dan Agustinus. Nah, kita lanjutkan sekarang di dalam abad pertengahan, medieval ages. Nah, di dalam abad pertengahan ini biasanya dimulai ya kira-kira setelah keruntuhan dari Romawi abad keempat pasca daripada Agustinus, kemudian terus sampai sebelum masa reformasi, itu biasa disebut dengan abad pertengahan. Apa yang terjadi di dalam masa ini, saudara? Seperti pada masa-masa sebelumnya, masa ini juga ada pro dan kontra terhadap perpuluhan. Ya. Yang pertama kita lihat, kapan perpuluhan itu menjadi kewajiban di dalam kehidupan bergereja, itu ternyata dimulai di dalam Konsili Makun yang kedua, tahun 585 Masehi. Nah, di dalam konsili inilah gereja akhirnya mengesahkan bahwa perpuluhan itu menjadi satu kewajiban di dalam kehidupan gereja. Tetapi, sekalipun ini sudah disahkan di dalam satu konsili, tidak semua teolog-teolog di dalam abad pertengahan ini setuju dengan perpuluhan. Beberapa teolog yang menentang atau menolak pada masa ini, misalnya Thomas Aquinas. Ya, Thomas Aquinas seorang teolog besar di dalam abad ke-18, abad pertengahan, yang mempengaruhi banyak gereja Roma Katolik khususnya. Termasuk adalah John Wycliffe. John Wycliffe adalah seorang teolog yang memulai penerjemahan Alkitab di dalam masa pre-Reformation atau sebelum reformasi, termasuk John Huss. John Huss juga satu orang teolog yang reformator di dalam masanya ya, yang juga menolak perpuluhan. Nah, sedangkan seperti Bernard of Clairvaux ini adalah teolog yang setuju tentang perpuluhan di dalam masa abad pertengahan. Jadi saudara lihat di dalam masa abad pertengahan sendiri itu juga terjadi pro dan kontra terhadap doktrin perpuluhan ini ya. Ada yang setuju, ada yang tidak. Lalu setelah masa abad pertengahan dilanjutkan dengan masa reformasi. Jadi abad ke-16 sampai abad ke-17 kira-kira seperti itu. Apa yang menjadi pemikiran orang-orang bapak-bapak reformator di dalam masa ini? Saudara Martin Luther itu dengan tegas menolak perpuluhan, saudara. Termasuk kelompok Anabaptis, ya, Radical Reformation. Ini juga menolak doktrin perpuluhan. Nah, Luther mengatakan satu kalimat bahwa hukum Musa itu hanya mengikat bagi orang Yahudi, bukan kepada orang Gentiles atau bukan kepada orang-orang non-Yahudi. Di dalam hal inilah hukum Musa itu mendapatkan
tempatnya, yaitu maksudnya bagi orang Yahudi. It is no longer binding on us, tidak lagi mengikat kita, because it was given only to the people of Israel. Jadi itu hanya mengikat bagi orang Israel, tidak lagi mengikat kita, saudara. Nah, saudara lihat ya, di dalam kalimat ini, Luther juga tidak bicara secara eksplisit tentang perpuluhan. Luther, seperti bapak-bapak gereja yang tadi kita bahas, itu berbicara secara umum, bahwa hukum Taurat Musa itu sudah tidak lagi mengikat kita, sebab diberikan hanya bagi orang Israel. Tentunya, saudara, hukum yang dimaksud oleh Luther di sini itu lebih tepat ditafsirkan adalah kembali ceremonial law, ya. Karena yang disebut dengan hukum moral Allah, 10 hukum Allah, itu berlaku bagi semua bangsa, saudara. Bukan berarti kalau kita bukan orang Yahudi, kita boleh membunuh, kita boleh mencuri. Enggak, itu tetap berlaku bagi semua bangsa. Nah, jadi inilah yang dikatakan oleh Luther, ya. Dan Israel itu menerima hukum ini bagi dirinya dan bagi keturunannya, sementara bagi orang-orang non-Yahudi itu excluded, tidak berlaku. Jadi ini perkataan daripada Martin Luther tentang perpuluhan itu sendiri. Selanjutnya, saudara, dia mengatakan dalam kalimat yang lain, satu kalimat yang lebih jelas. But the other commandments of Moses, which are not by nature, the Gentiles do not hold. Nor do these pertain to the Gentiles, such as the tithe and other equally fine, which I wish we had too. Maksudnya seperti apa? Maksudnya adalah, tetapi hukum atau perintah Musa yang lain yang secara alamiah itu tidak dimiliki oleh orang-orang Yahudi. Ya, jadi ada hukum-hukum, perintah-perintah dari hukum Taurat Musa yang hanya miliknya orang Yahudi saja. Nah, ini kembali kepada ceremonial law. Dan hukum-hukum ini tidak bersinggungan dengan orang-orang non-Yahudi seperti contohnya perpuluhan. Jadi kalimat ini dengan jelas, saudara, mengindikasikan Luther itu menolak bahwa tithe itu tidak lagi berlaku bagi gereja pada masanya atau pada masa kita. Ya. Dari beberapa bapak-bapak reformasi, Zwingli misalnya, saudara, ini akhirnya menerima perpuluhan. Padahal sebenarnya dia menolak, kemudian dia menerima perpuluhan. Ya. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana pandangan Bapak Reformator John Calvin terhadap perpuluhan? Saudara, di dalam literatur yang saya baca, yang saya selidiki, ternyata pandangannya itu ambigu, saudara, tidak jelas ya terhadap perpuluhan. Mengapa di dalam pandangannya tidak jelas? Karena ada beberapa kalimat yang memang membingungkan, ambigu, bisa ditafsirkan dia menerima, bisa ditafsirkan dia menolak. Misalnya, saudara, nih, di dalam tafsiran Matius 23 ayat 2, Calvin menyebutkan bahwa perpuluhan itu satu appendage, ya, satu tambahan saja yang tidak terlalu penting, bagian yang tidak terlalu penting. Tapi dia juga mengatakan kita harus memelihara perintah Taurat yang paling kecil ini. Ya, jadi ini adalah kalimat yang pertama. Jadi seolah-olah dari kalimat ini perpuluhan itu dia tolak. Tetapi di dalam tafsiran Book of Moses, perpuluhan dia sebutkan sebagai obligatory atau bersifat kewajiban. Sedangkan di dalam tafsiran 2 Korintus, dia mengatakan perpuluhan itu tidak wajib bagi gereja. Nah, inilah yang kita temukan di dalam beberapa catatan dari tulisannya dia, ya. Jadi di dalam hal ini memang para teolog sendiri agak kebingungan menentukan sikapnya. Bisa menolak, bisa ditafsirkan setuju. Jadi ini sesuatu yang ambigu. Tetapi saudara, selain daripada Bapak Reformator, di dalam masa teologi reform selanjutnya, itu orang-orang seperti John Owen, Francis Turretin, itu dengan jelas menolak perpuluhan. Ya, jadi ini tokoh-tokoh reform pada abad 16-17 itu menolak perpuluhan. Nah, kaum Puritan sendiri, saudara, dengan contoh tokoh-tokohnya Oliver Cromwell, John Bunyan, Adam Clarke,
dan sebagainya, itu menolak perpuluhan. Hanya Matthew Henry, seorang Puritan, yang menerima perpuluhan. Jadi saudara lihat ya, di dalam kelompok Puritan sendiri itu ternyata juga pecah pandangannya. Ada yang menerima, juga ada yang menolak. Nah, sekarang kita lihat bagaimana dengan abad yang ke-18 ya, di dalam masa di mana ada seorang teolog besar yang bernama Charles Spurgeon. Nah, saudara, Charles Spurgeon mengingatkan bahwa kamu tidak lagi berada di bawah satu sistem yang mirip dengan orang-orang Yahudi, di mana mereka diharuskan untuk membayar atau memberikan perpuluhan kepada imam. Ya, nah, jika ada perintah tersebut, perintah seperti itu di dalam Injil, itu akan merusak atau menghancurkan the beauty of spontaneous giving, akan merusak indahnya memberi secara spontan dan mengambil satu buah daripada kebebasanmu. Jadi saudara, dari ayat ini jelas sekali Spurgeon menolak. Kita tidak lagi hidup di dalam satu sistem yang sama seperti orang-orang di dalam zaman PL ya. Jadi memberi itu harus spontaneous giving, memberi secara spontan, harus secara muncul dari kebebasan kita, sukacita kita dan sebagainya. Ya, jadi dipastikan Spurgeon di dalam hal ini itu menolak. Nah, sekarang kita memasuki bagian yang terakhir saudara di dalam pembinaan ini, bagian yang ketiga ini, masa gereja pada masa sekarang. Nah, saya tentunya tidak bisa memberikan semua pandangan teolog-teolog modern pada masa abad ke-20 ini. Saya akan memberikan beberapa saja ya di antaranya. Orang-orang yang mungkin sudah familiar, sudah kita kenal di telinga kita. Yang pertama R.C. Sproul, ya, R.C. Sproul barusan meninggal, saudara. R.C. Sproul mengatakan, saudara, dia setuju bahwa my argument assume that the tithe continues in this new covenant era. Jadi argumenku mengasumsikan bahwa perpuluhan itu berlanjut pada masa sekarang ini. Jadi beberapa orang yang menyangkal bahwa perpuluhan itu berlanjut hingga hari ini. Nah, tapi itulah yang bukan dipercayai oleh gereja-gereja pada mulanya. Jadi saudara, intinya adalah R.C. Sproul ini setuju perpuluhan tetap berjalan, berlangsung, berlaku hingga hari ini. Bagaimana dengan orang yang namanya John Piper? Nah, saudara, John Piper mengatakan, jawabanku adalah bahwa di dalam masa perjanjian baru ini, di dalam masa hubungan relasi yang baru, di mana Allah dengan melalui Mesias itu telah memenuhi hukum Taurat bagi kita, kita tidak lagi di bawah hukum Taurat. Nah, sekali lagi saudara, John Piper tidak secara langsung menyebut istilah perpuluhan, tetapi dari kalimat ini seperti kalimat-kalimat yang diucapkan oleh orang-orang sebelumnya, bapak-bapak gereja, itu mengindikasikan bahwa John Piper sendiri menolak perpuluhan. We are not under the law. Kita tidak lagi di bawah hukum Taurat. Ya, jadi ini kecenderungannya John Piper menolak daripada perpuluhan. Nah, seorang yang paling jelas di dalam masa ini yang berbicara menolak tentang perpuluhan itu adalah almarhum Billy Graham. Ya, saudara, Billy Graham mengatakan kalimat yang cukup panjang. Perpuluhan tidak disebutkan di dalam perjanjian baru, ya, kecuali di mana itu menggambarkan praktek-praktek perjanjian lama atau di dalam Injil ketika Yesus sedang menunjuk kepada orang-orang yang ada di dalam perjanjian lama. Nah, ini yang pernah kita bahas di dalam bagian 2A, saudara, bahwa Tuhan Yesus pernah menyinggung tentang perpuluhan dan sebagainya, tetapi itu di dalam konteks PL ya, sebelum dia mati dan bangkit. A New Testament teaching, pengajaran dari perjanjian baru tentang memberi, itu lebih menolong kita, yang lebih menolong kita dapat kamu temukan di dalam 1 Korintus 16 ayat kedua.
ayat ini membawa kita kepada 4 poin. Kita harus memberi secara individually, secara pribadi, secara regularly, teratur, secara methodically, ya, dengan ada cara-caranya, dan proportionally, dengan proporsi. Ini juga sudah pernah kita bahas di dalam bagian 2B. The matter of your giving is between you and God. Jadi, masalah tentang memberi itu adalah antara engkau dengan Tuhan. Jadi saudara, di dalam kalimat ini menurut saya sudah sangat jelas sekali bahwa Billy Graham menolak tentang perpuluhan. Karena itu sudah di dalam konteks perjanjian lama yang tidak lagi berlaku di dalam zaman kita hidup. Ya. Nah saudara, materi kita pada sesi ketiga ini singkat. Kita karena hanya membicarakan secara sketsa, secara singkat, ya, garis besar, secara pemikiran perpuluhan di dalam sejarah gereja. Nah, saya harap apa yang kita bahas ini secara singkat boleh membukakan kepada kita satu wawasan, saudara, bahwa kalaupun ada orang yang berpandangan bahwa perpuluhan itu sudah berhenti seperti saya, itu ternyata bukan satu pemikiran yang baru. Saudara jangan kaget, oh Pak Calvin ini mengajarkan hal yang baru. Saya ingin menunjukkan kepada saudara, ini bukan hal yang baru, saudara. Jauh sebelum saya sudah banyak teolog-teolog dari bapak-bapak gereja, reformasi hingga hari ini yang juga menolak akan perpuluhan di dalam pemikiran mereka. Nah, saya harap ini boleh menjadi berkat bagi kita semua. Nah, saudara, kita masih menyisakan satu bagian, yaitu bagian yang keempat, merupakan bagian terakhir, di mana saya akan berbicara menutup rangkaian seri perpuluhan ini dan membicarakan tentang penipuan di balik perpuluhan. Ini satu topik yang menarik yang akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Nah, sekarang kita mari berdoa mengakhiri menutup bagian yang ketiga ini. Bapa di dalam surga, terima kasih Engkau sudah menyertai kami di dalam mengupas secara singkat tentang sejarah pemikiran perpuluhan di dalam gereja Tuhan. Kiranya Tuhan juga menolong kami untuk semakin dewasa di dalam kerohanian kami, di dalam pengetahuan kami akan firman-Mu, sehingga kami semakin hari boleh semakin dimengertikan. Kami masih mendoakan pertemuan terakhir Tuhan yang akan kami bahas pada hari-hari yang di depan. Tuhan yang berkenan memimpin sekali lagi, supaya kami boleh menyelesaikan rangkaian seri perpuluhan ini dengan tepat dan dengan baik. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.